Halo sobat Nime yang duit SPP-nya habis buat depo. Waduh. Kaum sesat kalian ya. Tobat boy, tobat. Dalam video kali ini kita hapus lagi apoteosis, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zen yang telah berbuat ulah di antara murid Istana Awan kini pada akhirnya ketahuan oleh salah satu master. Kalau ternyata sifat Zen yang berubah menjadi songong itu akibat ulah dari salah seorang master Istana Awan yang memaksa Zen harus bertingkah songong. Dan di sini setelah Zen selesai latih tanding dengan para murid-murid Istana Awan, Doi pun mulai mempelajari sajak. Dan itu pun membuat Di berpikir kalau itu hanyalah tindakan yang sia-sia dan tidak berguna. Lantas Doi pun ingin Zen secepat-cepat naik level, membuat dirinya memanggil salah seorang ahli sajak Istana Awan untuk segera mempermalukan Zen agar Zen berhenti mempelajari sajak. Namun sayangnya orang yang dikirim untuk mempermalukan Zen itu di toko perlengkapan, Doi malah tertawa melihat sajak yang dibuat oleh Zen. Dan itu pun sempat membuat mental Zen sedikit goyah. Hanya saja di sini naga hijau pun meminta kepada Zen untuk santuy karena orang itu ternyata tidak paham dengan barang bagus. Namun kesal terus-terusan diprovokasi yang meminta Zen untuk berhenti berlatih sajak membuat Zen pun sedikit kesal. Lantas di sini dengan mengalirkan unsur sejati miliknya ke dalam lukisan sajak itu, bam! Membuat kedua orang tua itu pun lalu terkejut. Bahkan ahli sajak Istana Awan pun terkejut dengan sajak yang baru saja diaktifkan oleh Zen. Dan Doi pun menduga kalau ini adalah sajak yang sangat legendaris. Tapi di sini Pak Tua itu pun tidak percaya kalau sajak itu dibuat oleh Zen. Tapi di sini Zen pun gak ambil pusing, lantas Doi pun berniat untuk menjualnya saja kepada pemilik toko. Tapi hal itu pun langsung dihentikan oleh ahli sajak itu yang berujar kalau benda itu tidak boleh dijual. Yang membuat Zen pun yang mendengar itu heran kenapa nggak boleh dijual. Ya nggak boleh dijual selain kepada diriku, ujar Pak Tua itu. Mendengar itu kini malah terjadi suatu keributan di antara ahli sajak dan juga pemilik toko. Mereka berdua pun berebut untuk mendapatkan lukisan sajak yang dibuat oleh Zen itu. Untuk menghentikan perdebatan itu, di sini Zen pun berencana untuk melelang lukisannya saja dengan harga tertinggi. Yang membuat para orang tua itu pun mulai melakukan tawar-menawar dengan harga yang cukup tinggi untuk selembar lukisan sajak yang dibuat oleh Zen. Namun kampretnya, setelah menjual dengan harga tinggi kepada ahli sajak istana, Zen malah menjual dengan harga murah kepada pemilik toko karena ia memiliki beberapa lukisan sajak lainnya. Dan tentu saja hal itu membuat ahli sajak Istana Awan ini kesal setengah mampus. Dan Doi pun yang awalnya berniat untuk mempermalukan Zen, loh kini kok malah aing yang dipermainkan, ujar Pak Tua itu. Lantas dengan rencana B yang ia miliki, Doi pun mengeluarkan kertas dan juga pen terbaik yang ia miliki. Dan ia pun berniat agar Zen melukis sajak itu untuk membuktikan apakah benar Zen yang menulis sajak itu. Mendengar itu di sini Zen pun tidak keberatan. Hanya saja dia tidak mau melukis sajak cuma-cuma. Ia ingin bertaruh. Jika ia berhasil menulis sajak, maka pen milik Pak Tua ini akan menjadi miliknya. Mendengar itu sempat membuat Pak Tua itu pun bimbang karena memang pen yang dimilikinya merupakan benda yang sangat berharga. Tapi demi menjalankan misi dari pimpinan Istana Awan, Doi pun bertaruh dengan benda itu. Dan benar saja ketika Zen melukis sajak itu, celing, sempurna, perfecto, yang membuat Zen pun mendapatkan pen terbaik secara cuma-cuma. Sedangkan di tempat lain saat ini Di yang sedang berlatih, Doi pun mendapatkan kabar dari Banaspati yang dikirimkan salah satu orang. Dan tak lama setelahnya datanglah ahli sajak Istana Awan. Dan Doi pun melaporkan statusnya. Doi melaporkan kalau Zen ini adalah bocah yang paling berbakat dalam hal sajak. Dan itu pun tentu saja membuat mood dari Di ini seketika menjadi rusak. Bahkan Doi pun sempat melepaskan suatu serangan kepada Pak Tua itu untuk berhenti bercanda. Tidak pemimpin, aku serius, aku beneran tidak sedang bercanda, ujar Pak Tua itu dengan paniknya. Lantas Pak Tua itu pun untuk meyakinkan pemimpin, ia pun memberikan sajak yang dilukis oleh Zen kepada Di. Begitu Di menyentuhnya, Doi merasakan efek lukisan sajak yang dibangun oleh Zen. Dan Doi pun akhirnya paham apa yang dimaksud oleh Pak Tua itu, dan ia pun memutuskan untuk membiarkan Zen bermain-main dengan sajak karena Doi memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dan keesokan harinya, Zen pun tidak berlatih lagi ke tempat para murid Istana Awan. Lantas Doi pun ingin berlatih sajak, tapi sayangnya bahan-bahan untuk melukis sajak telah habis di toko. Lantas pemilik toko pun menyuruh Zen untuk pergi ke cabang aliansi bisnis. Zen yang menggunakan sajak sayap angin dapat membuat dirinya terbang menuju aliansi bisnis dengan sangat cepat. Namun sayangnya setibanya di tempat yang dituju, Zen pun ditolak oleh para penjaga dan itu pun sempat menjadi suatu keributan. Namun keributan itu pun ternyata dapat diredam ketika kepala cabang dari aliansi bisnis datang secara langsung menyambut kedatangan Zen. Namun melihat Zen yang disambut oleh kepala cabang membuat para penjaga pun keringat dingin. Doi takut jika kepala cabang tahu tentang apa yang telah mereka lakukan kepada Zen. Maka mereka pasti bakalan dipecat.
Sedangkan di aula khusus, kini kepala cabang pun juga bertanya tentang apa tujuan Zen datang ke tempat mereka. Apakah menjual sajak atau ingin membeli beberapa bahan? Ya, Zen pun mengatakan kalau dirinya ingin keduanya dan ia juga ingin mendapatkan beberapa informasi. Sembari menyerahkan sajak yang ia bawa, dan ketika sajak itu diberikan oleh Zen dan dicek oleh kepala cabang, wow! Doi pun merasakan kalau sajak ini cukup bagus dan dapat dijual dengan harga yang relatif tinggi. Namun untuk barang-barang yang ingin dibeli oleh Zen ternyata ini sedikit sulit karena memang barang-barang itu sungguh langka dan stok di toko juga telah habis. Namun mengenai informasi yang ingin diketahui oleh Zen, yaitu tentang bambu petir, setidaknya Pak Tua ini pun memiliki sedikit informasi kalau barang-barang itu ada di sekitaran gunung berpetir, namun daerah itu sangatlah berbahaya. Setelah dari toko, Zen pun pergi mencari informasi. Lantas Doi pun melintas suatu warung Ampera dan Doi pun merasakan sepertinya ada yang aneh. Namun di sini Zen pun tetap memutuskan untuk membeli makanan yang ada di kedai itu. Dan benar saja, di kedai itu para pelayan pun sungguh-sungguh sangat mencurigakan. Bahkan ketika makanan itu telah datang, Zen yang bodoh amat ia lalu memakan seluruh makanan yang membuat para pelayan pun bingung. Ditambah ketika Zen berujar, "Hei, kenapa kalian bingung? Apa kalian bingung karena aku tidak terpengaruh dengan racun yang kalian letakkan di makanan ini?" Dan benar saja, hal itu pun membuat seluruh pelayan toko terkejut. Lantas pimpinan toko pun menyuruh seluruh pelayannya untuk segera menangkap Zen. Namun karena Zen penasaran, ia pun memutuskan untuk diam aja dan ternyata ia ditangkap. Dan ternyata Zen pun yang ditangkap ia dibawa ke arah area belakang restoran, di mana saat ini ternyata telah banyak sekali para tumbal proyek yang ditangkap di tempat ini juga. Namun di sini Zen yang bertanya kepada salah seorang tumbal tentang apa yang terjadi dan akan membebaskan mereka nantinya, malah diolok-olok. Hanya karena level kultivasi Zen sangat rendah, bahkan lebih rendah dari para tumbal yang ada di tempat ini. Namun di sini Zen pun tidak ambil pusing, ia melepaskan dirinya terlebih dahulu dari ikatan yang mengikatnya untuk membangun kepercayaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan benar saja, ketika ikatan itu terlepas, barulah mereka sadar kalau Zen ini ternyata super duper OP. Lantas di sini Zen pun kembali bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Dan salah seorang tumbal pun menjelaskan tentang apa yang ia tahu kalau mereka ini akan dijadikan tumbal jalan. Kalau lebih tepatnya mereka ini akan dijadikan tumbal pembuka jalan untuk mencari informasi gimana tumbuhnya bambu petir. Karena memang area itu cukup berbahaya, mereka akan digunakan sebagai tumbal jika monster muncul seketika. Namun ketika Zen mulai membebaskan satu persatu para tumbal, tiba-tiba saja ada suatu serangan yang datang ke arah mereka yang dilepaskan oleh kampret ini yang tidak terima para tumbal itu kabur. Yang pada akhirnya membuat mereka semua pun tertangkap kembali karena memang kali ini yang menangkap mereka ini cukup kuat. Ditambah kemunculan Tuan Muda Shu dengan level kultivasi berada di ranah alam pil dewa tingkat akhir. Dan itu pun cukup menyulitkan bagi Zen jika ia ingin kabur. Namun uniknya kali ini Tuan Muda itu pun menggunakan giok naga untuk mengaktifkan sesuatu. Dan itu pun membuat Zen jadi heran. Lah, bukannya mereka ingin menjadikan tumbal, tapi kenapa kok malah Tuan Muda itu yang ada di barisan paling depan? Hahaha, mendengar itu di sini naga hijau pun tertawa. Doi mengatakan kalau ini adalah kesempatan besar bagi Zen. Naga hijau juga meminta kepada Zen untuk tidak kabur karena ini ada sedikit hubungan dengan dirinya. Dan tujuan mereka membawa para tumbal ini bukan untuk dijadikan tumbal pembuka jalan, tapi ada rencana lain. Namun Zen pun yang kepo, ia bertanya memangnya ada rencana apa? Tapi di sini naga hijau pun enggan untuk memberitahunya karena ini akan menarik ujarnya. Dan benar saja ketika mereka terus berjalan, mereka pun bertemu dengan tower yang di puncaknya ada seekor naga terbang. Dengan raungannya saja ternyata dapat membuat para kroco-kroco itu pun gemetar ketakutan. Dan ternyata tujuan Tuan Muda itu membawa para tumbal ini untuk dijadikan persembahan kepada naga terbang itu. Dan benar saja kini satu persatu para tumbal pun dihap oleh naga terbang. Yang membuat Zen pun bertanya, "Hei naga hijau, apakah kau ingin aku dihap oleh naga itu?" Hahaha, ya tenang saja. Kau melompat saja ke sana dan sisanya biar aku yang ngatur. Dan benar saja ketika Zen dilempar ke arah naga terbang itu, terjadilah raungan True Dragon yang dilepaskan oleh kodam milik Zen, yang membuat naga terbang itu pun lalu kena mental dan gak berani bergerak. Bahkan tubuhnya pun gemetar ketakutan. Namun di sisi lain Tuan Muda itu pun juga berpikir apakah Zen ini sengaja menyelinap ke tempat mereka dan sama-sama mengincar tangga naga yang ada di dalam bangunan itu. Tapi ia pun berpikir kalau Zen tidak memiliki giok naga yang ia miliki ini, seharusnya Zen tidak dapat menggunakan susunan formasi untuk dapat membuka tangga naga itu. Namun di sisi lain Zen pun yang tidak memiliki giok naga, Doi pun tetap santuy dan ia tetap melangkah ke arah pintu masuk. Namun dengan kekuatan True Dragon Clone yang dimiliki oleh naga hijau, pintu itu pun ternyata dapat dibuka oleh Zen. Zen yang bingung tentang tempat ini membuat naga hijau pun berujar kalau Zen hanya perlu naik ke arah tangga yang ada di depannya saja, dan itu akan memberikan banyak keuntungan untuk Zen.
Namun ketika Zen melangkah lebih jauh, Doi pun bertemu dengan beberapa monster yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana, dan memaksa Zen pun harus menghadapi para monster-monster itu. Namun sayangnya monster itu bukanlah lawan yang berarti bagi Zen. Namun yang uniknya ketika monster itu mati, monster itu pun berubah menjadi bentuk butiran cahaya. Namun di sini Zen pun cukup heran, butiran itu pun ternyata tiba-tiba saja masuk ke dalam tubuhnya yang kini membuatnya naik level. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh naga hijau. Doi berujar kalau cahaya itu dibuat oleh para True Dragon. Naga hijau ini juga meminta kepada Zen untuk melangkah lebih jauh lagi, karena semakin tinggi Zen melangkah maka akan memberikan efek yang tambah bagus untuk dirinya. Untuk si Zen maksudnya. Tapi sayangnya tempat ini hanya untuk para kultivator yang berada di ranah alam pil dewa saja. Namun di sini Zen pun yang melangkah lebih jauh. Doi merasakan sepertinya ada seseorang yang berhasil masuk ke dalam tangga naga ini juga. Namun di sini naga hijau pun mengatakan santuy aja, karena tempat ini akan menyesuaikan kekuatan dari setiap orang yang masuk ke dalamnya. Yang berarti orang itu akan menghadapi monster yang lebih kuat daripada apa yang dihadapi oleh Zen. Sembari melangkah lebih jauh, Zen pun juga berujar kalau tempat ini tidak akan memberikan efek begitu bagus untuk orang itu. Lantas kenapa orang itu tetap ingin masuk ke dalam sini? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh naga hijau, dan naga hijau juga berujar, hanya saja kau akan terkejut nantinya setelah kau sampai di puncak. Sementara Zen melangkah lebih jauh, di luar dari bangunan tangga naga ternyata tiba-tiba saja muncul kuda terbang yang membawa salah seorang pimpinan dari aliran tebing darah, yaitu Shushu Fion yang berada di tingkat alam kultivasi virtual Kalpa. Namun kedatangan tetua pun mendapatkan protes dari para pengikut dari tuan muda yang baru saja masuk. Hanya saja tetua ini pun tidak peduli dengan itu semua. Bahkan dengan tatapannya saja, Doi dapat membuat naga terbang itu pun pergi menjauh. Dan ternyata bukan cuma satu orang tetua saja yang datang. Kini dari langit tiba-tiba saja muncullah segerombolan burung gagak. Apakah itu Itachi? Mirip tapi beda. Yang kali ini datang ternyata adalah pimpinan dari aliran Henshan yang bernama Heiya dengan level kultivasi berada di alam virtual Kalpa juga. Bahkan tak lama setelahnya kini muncullah naga air terbang ke arah mereka, dan tidak lain itu adalah Di yang merupakan pimpinan aliran Istana Awan. Hanya saja level kultivasi Di ternyata berada di bawah mereka, yaitu di alam pil puncak dewa tahap akhir. Dan ini bukanlah level kultivasi yang sebenarnya yang dimiliki oleh Di, karena Di telah menggunakan teknik terlarang yang membuatnya harus mengulang level kultivasinya dari awal demi mendapatkan harta karun yang ada di dalam dungeon beberapa waktu lalu. Namun ternyata tak sampai di sana saja, kini satu persatu pimpinan aliran pun mulai pada berdatangan. Dan kali ini yang datang adalah 7 putra Shuling yang berada di alam virtual Kalpa juga. Dan kini telah berkumpul seluruh pimpinan dari setiap aliran besar yang ada di daerah tengah. Bahkan dulu pernah terjadi perang besar yang sangat luar biasa di antara para aliran yang menimbulkan kekacauan yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk Zen sendiri, dirinya pun telah berada di puncak dari tangga naga. Namun tak lama setelahnya, dirinya pun mendengar ada seseorang yang mendekatinya, yang membuat naga hijau pun berteriak dan memaksa Zen untuk segera masuk ke dalam lingkaran tato naga itu. Begitu Zen masuk, celing, Zen pun ditransfer ke dunia atas. Namun ternyata sebelum Zen meninggalkan tangga naga, di sini naga hijau pun dengan cerdiknya ia dapat merubah sedikit susunan formasi tato naga, yang membuat bocah yang mengikuti Zen itu langsung BAM! Doi terhempas dari dalam tangga naga itu. Setibanya di dunia atas, Zen pun yang masih berpikir tentang apa yang terjadi, dan tiba-tiba saja ia disergap oleh sekerumpulan orang yang tiba-tiba saja datang menggunakan Helios. Bahkan di sini Zen pun yang ditangkap dan akan dihukum penjara selama 1000 tahun. Dan itu pun tentu saja membuat Zen bingung. Loh, kok aing main tangkap aja gitu kan? Padahal usia manusia normal hanya berada di tahap 300 tahun saja, dan ia harus dipenjara selama 1000 tahun. Waduh. Sini naga hijau pun tertawa. Doi mengatakan hal ini terjadi karena Zen bukanlah keturunan dari ras naga itu sendiri. Dan untuk aturan itu sendiri ternyata ini adalah aturan yang aku buat dulu, ujar naga hijau. Namun setibanya di dalam penjara, di sini naga hijau pun meminta Zen untuk menulis sajak. Dan ketika sajak itu atau tato naga itu diberikan kepada para penjaga untuk diserahkan kepada wali kota, membuat para penjaga pun kesal. Mereka mengatakan kalau manusia bumi memang sangat meresahkan. Namun di sini Zen pun meminta kepada para penjaga untuk memeriksanya terlebih dahulu kertas itu. Maka para penjaga akan tahu tentang apa yang ada di dalam tulisan itu. Dan benar saja ketika para penjaga mulai melihatnya, Doi pun terkejut dan langsung membebaskan Zen dari dalam penjara. Dan ia meminta Zen untuk segera menunggu beberapa saat, karena mereka harus melaporkan ini dulu kepada wali kota. Melihat sikap para penjaga tiba-tiba saja berubah, membuat Zen pun bertanya tentang apa yang ditulis oleh naga hijau itu, hingga membuat para penjaga pun langsung ketakutan. Tidak ada. Aku hanya memasukkan sedikit auraku saja. Naga hijau pun juga menjelaskan kalau kota ini hanyalah kota kecil yang dibuat untuk menerima manusia bumi yang memiliki keturunan naga untuk berlatih. Di tempat ini juga seluruh manusia yang memiliki keturunan ras naga, mereka harus berlatih terlebih dahulu di kota ini untuk dapat memiliki kualifikasi pergi ke kota ras naga yang aslinya.
Dan tujuan ia membawa Zen ke tempat ini, ia ingin membantu Zen berlatih. Mendengar itu Zen pun juga terharu. Namun karena mereka telah sampai di kota naga, kenapa naga hijau ini tidak ingin keluar ataupun kembali ke kota ini? Ujar dari Zen. Naga hijau ini pun mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak dapat dirubah, itu saja. Ujar naga ini penuh misteri. Tak lama setelahnya, kini para penjaga pun datang kembali dan ia menemui Zen dan juga datang memberikan suatu token sebagai tanda pengenal dan meminta Zen untuk ikut bersama mereka. Dan ternyata mereka saat ini berada di aula pelatihan milik kota naga. Hanya saja Zen yang tiba di area pelatihan doi pun disambut sinis karena Zen merupakan manusia biasa yang tidak memiliki darah naga di dalamnya. Tapi di sini para penjaga pun mengatakan kalau manusia ini telah mendapatkan izin dari wali kota. Baiklah, kalau begitu kau bisa mengikuti pelatihan setelah kau memurnikan satu tetes darah naga asli ini. Karena semua yang berlatih di tempat ini akan mendapatkan satu tetes darah True Dragon. Mendengar itu di sini Zen pun kagum dengan orang-orang dari keturunan ras naga. Ternyata mereka ini sangat dermawan, mau memberikan benda berharga begitu saja kepada orang asing. Ya, satu tetes True Dragon itu tidak ada apa-apanya. Karena satu ekor True Dragon itu sendiri sudah sangat luar biasa besar. Karena untuk satu ekor saja bisa berukuran ribuan meter. Dan darahnya pun dapat membanjiri satu kabupaten. Namun ketika Zen mendapatkan satu tetes darah True Dragon dan mencoba untuk memurnikannya, celing! Zen pun merasakan sensasi terbakar di seluruh tubuhnya. Dan itu pun juga merubah sikap para pengawas yang tadi awalnya jutek kini menjadi friendly. Karena Zen saat ini telah memiliki darah naga di dalamnya. Yang artinya Zen telah menjadi bagian dari mereka yang memiliki darah naga di dalam tubuhnya. Untuk latihan pertama, di sini Zen pun harus menaiki pilar roh yang ada di depannya. Di mana semakin tinggi Zen memanjat, maka akan semakin kuat tekanan yang akan diterima oleh Zen. Di mana tujuan latihan ini untuk melatih batasan roh yang dimiliki setiap murid yang berlatih di kota ini. Bahkan ketika salah seorang murid terjatuh dan ingin memanjat lagi, doi pun dihentikan oleh pengawas. Karena itu dapat merusak roh. Namun melihat Zen yang merupakan anak bawang udah jago, membuat para pengawas ini pun cukup kagum dengan kemampuan bocah itu. Ditambah lagi kini muncullah pengawas lainnya, yaitu pengawas dari Istana Naga Magma yang membawa beberapa murid dari bumi. Dan ia anggap kalau murid-murid yang ia bawa ini memiliki bakat untuk menjadi murid unggulan. Dan ternyata di kota naga sendiri terdapat beberapa macam aliran istana. Dan kini murid yang dibawa oleh pengawas dari aliran naga magma mulai menunjukkan aksinya. Doi dapat melesat dengan sangat cepat mengimbangi Zen yang sudah lebih dulu berada di atas sana. Tapi untuk Zen sendiri di sini doi pun bodoh amat. Bahkan ketika doi diprovokasi oleh bocah kampret itu, Zen pun tidak menanggapinya karena tujuan Zen ke tempat ini untuk berlatih dan bukan untuk berlomba. Dan di sini Zen pun yang ternyata cukup cepat dalam memahami unsur ruang yang ada di pilar ini, membuat dirinya pun dapat melangkah lebih jauh dan semakin tinggi lagi. Karena ternyata untuk dapat melangkah lebih jauh semakin tinggi, maka mereka harus memahami unsur ruang yang ada di tiap tingkatan pilar itu. Hingga pada akhirnya Zen pun berhasil sampai ke puncak dan mengaktifkan suatu formasi pembersih aturan. Di mana orang yang berhasil mendapatkan formasi itu akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan peningkatan dalam pemahaman yang sangat luar biasa di pilar itu sendiri. Dan setibanya di puncak pilar, Zen pun kembali ditransfer ke bawah, di mana kini ia mendapatkan tawaran yang cukup menarik dari dua orang pengawas. Di mana salah seorang pengawas ingin membawa Zen ke aliran naga magma dan akan memberikan 10 tetes darah True Dragon dan keuntungan lainnya. Sedangkan pengawas botak itu yang dari awal membawa Zen, doi pun tidak terima karena ia juga akan membawa Zen ke aliran naga jurang. Namun karena tawaran mereka sama-sama memberikan 10 tetes darah True Dragon, di sini Zen pun pada akhirnya memilih area naga jurang. Karena mereka lah yang lebih dulu menyambut Zen dan juga memberikan Zen 1 tetes darah True Dragon di awal pertama kali. Sedangkan untuk di bumi sendiri saat ini para pimpinan dari aliran ini pun bersih tegang. Mereka pun semua ingin mendapatkan hak untuk dapat memiliki tangga naga itu. Namun ketegangan itu pun tidak berlangsung lama ketika aliansi bisnis datang. Mereka menawarkan suatu kesepakatan di mana akan diadakan suatu event pertarungan. Yang mana yang memenangkan event itu akan mendapatkan hak untuk memiliki tangga naga itu daripada mereka harus berperang. Dan itu pun ternyata dianggap cukup adil bagi seluruh pimpinan aliran besar yang ada di tempat ini. Sedangkan untuk diri sendiri, doi pun merasa kalau event ini akan cocok, akan menjadi suatu kesempatan bagus untuk Zen membuktikan diri kalau murid Istana Awan dapat membungkam murid-murid dari aliran lainnya. Sedangkan kembali lagi ke Zen, doi ternyata saat ini sedang melakukan pelatihan rohi lainnya yang lebih intens, di mana ia harus memasukkan rohnya ke dalam susunan formasi yang ada di depannya itu. Dan begitu ia masuk, celup, ternyata di dalam sana sudah ramai para murid-murid yang sedang berlatih kekuatan roh.
Di sini Zen yang tidak tahu cara berlatih, lantas Doi pun bertanya kepada salah seorang murid yang mengatakan kalau tempat ini terdapat roh jahat monster burung, di mana roh monster itu disegel di tengah-tengah, dan di tempat ini ternyata ada 6 lingkaran, di mana semakin dekat dengan titik tengah maka tekanan akan semakin kuat, di mana setiap melangkah ke lingkaran selanjutnya maka akan memberikan tekanan 2 kali lipat dari tekanan yang sebelumnya. Dan benar saja, ketika Zen mencoba memasuki lingkaran itu, dirinya pun merasakan tekanan yang begitu kuat ia rasakan. Dan tak lama setelahnya, muncullah lagi si kampret ini. Dan ternyata Doi datang ke tempat ini untuk melatih roh juga. Dan Doi juga ingin mengacaukan Zen. Dan begitu ia melihat Zen ada di hadapannya, Doi mencoba untuk menyerang Zen dan beruntung Zen dapat menghindarinya. Dan itu pun tentu saja membuat Zen pun bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh bocah itu. Karena ia merasa dirinya tidak memiliki masalah dengan bocah ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh bocah kampret ini. Hanya saja ia tidak menyukai Zen. That's it. Mendengar itu Zen pun juga memberitahu kalau orang-orang yang tidak menyukainya selalu bernasib tragis. Omong kosong, dar! Kini bocah itu pun merubah roh tangannya menjadi suatu pedang dan langsung melesat ke arah Zen untuk menebasnya. Di sini Zen pun juga tahu kalau ini cukup berbahaya, apalagi ia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika rohnya terluka dalam pertarungan di tempat ini. Memaksa dirinya harus mencoba melarikan diri dan menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh si bocah kampret. Tapi di sini Zen pun juga cukup kesal dengan sikap si kampret itu. Lantas Doi pun memutuskan untuk melepaskan duri spirit di dalam tubuhnya. Benda itu pun menembus tubuh si bocah kampret. Dan setelah melepaskan serangan itu, di sini Zen pun kembali kabur, yang membuat si bocah kampret ini pun semakin menjadi-jadi. Doi pun berniat untuk menghajar Zen dengan melepaskan teknik berpedang roh yang kembali dengan ukuran yang kali ini lebih besar. Namun ketika Doi akan menghajar Zen dengan pedangnya, tiba-tiba saja Zen menghilang. Yang membuatnya bingung, loh kok hilang cowok, pikirnya. Dan ternyata Zen pun menarik rohnya kembali ke dalam tubuh fisiknya, yang membuat si bocah itu pun tambah kesal. Merasa dipermainkan oleh bocah bau. Lantas ketika ia menarik rohnya kembali ke dalam tubuh fisiknya dan ingin menghajar Zen, Zen pun hanya menunjuk ke arah belakang bocah itu sembari berujar, apakah kau yakin ingin bertarung di tempat ini? Dan benar saja, ternyata ketika ia menoleh ke belakang, ternyata telah berkumpul para penjaga yang siap untuk menangkap bocah itu jika bocah itu melakukan penyerangan kepada murid lainnya yang sedang berlatih. Namun di sini Zen pun juga sangat kampret. Doi pun memprovokasi si bocah itu, jika berani ayo maju. Dan kini ia kembali masuk ke dalam bola pelatihan itu. Dan di dalam bola pelatihan itu, di sini Zen pun senang sekali mengganggu bocah itu, hingga pada akhirnya ia masuk ke dalam lingkaran keempat, di mana tekanan berkali-kali lebih kuat. Dan untuk bocah kampret itu yang dapat mengejar Zen, ternyata Doi harus menggunakan teknik membakar roh untuk dapat menyaingi Zen. Tapi ternyata ia harus kembali kehilangan Zen. Sedangkan untuk Zen sendiri, saat ini Doi pun diminta oleh naga hijau untuk masuk ke dalam lebih tengah lagi, tepatnya di lingkaran ke-6. Karena naga hijau ini ingin sekali memakan roh monster burung itu. Naga hijau juga mengatakan kalau Zen hanya perlu bertahan selama yang ia bisa, dan sisanya ia yang akan mengurusnya. Namun di sini Zen pun juga tidak mau rugi. Doi pun bertanya, lantas apa untungnya untuk diriku jika roh itu dimakan oleh naga hijau? Ya, naga hijau pun mengatakan kalau ia akan memberikan sedikit roh monster kepada Zen untuk dapat memperkuat roh miliknya. Dan sisanya akan digunakan untuk membangkitkan saudaranya, yaitu True Dragon ke-7. Dan selesailah apoteosis kita di sini, dan sampai jumpa di part selanjutnya yang akan membahas kemunculan pimpinan dari aliran naga magma dan juga pimpinan dari naga jurang yang merupakan seorang MILF. Dan bagi pecinta MILF ini, Bang Jack bisa rekomendasi nih. Kayaknya pink nih. Waduh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.